Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Plus 62 Still Live. Pembahasan video kali ini tentang VLAN, Virtual Local Area Network. Pertama, pengertian VLAN. VLAN adalah model jaringan yang tidak terbatas pada lokasi fisik seperti LAN, sehingga jaringan dapat dikonfigurasi tanpa harus menuruti fisik peralatan. Jadi, VLAN merupakan sekelompok perangkat pada satu LAN atau lebih yang dikonfigurasikan menggunakan perangkat lunak pengelolaan sehingga perangkat tersebut dapat berkomunikasi seperti halnya terhubung dalam jaringan yang sama. Padahal, perangkat tersebut berada di segmen LAN yang berbeda. VLAN dibuat dengan menggunakan jaringan pihak ketiga. Ya. Yang dimaksud dengan pihak ketiga adalah perangkat jaringan dan perangkat lunak pengelolaan VLAN yang digunakan. Untuk dapat berkomunikasi pada VLAN yang sama, setiap komputer harus memiliki alamat IP dan subnet max yang sesuai dengan VLAN tersebut. Nah, kalau ini adalah LAN, ya, ada dua LAN di sini. Anggaplah di sini ruang 1 dan di sini ada ruang 2. Ya. Secara fisik memang terhubung ke switch ini ya. Secara fisik ini fisik dari kliennya dan juga di sini ya, terhubung dalam LAN. Jika kita konfigurasikan dengan IP dan subnet max yang sama, maka semua jaringan LAN ini dapat saling berkomunikasi ya, untuk mengirim data dan lain sebagainya. Nah, bedanya dengan VLAN ya, di sini ada contohnya. Nah, atau di sini dulu. Dengan VLAN di sini kalau ini VLAN dengan satu ya, VLAN yang ini dengan satu LAN ya, ada VLAN 11 dan VLAN 13. Nah, kalau ini dikonfigurasikan bukan lagi jadi VLAN 1 dan VLAN 13. Jadi di sini tidak bisa berkomunikasi ya. Di sini tidak bisa berkomunikasi. Jadi VLAN 13 tidak bisa berkomunikasi dengan VLAN 11. Ya, ini dengan satu LAN. Kemudian ada juga dengan dua ya, dengan satu LAN atau lebih ya, ini dengan dua LAN di sini contohnya. Jadi secara fisik PC 4 ya sampai dengan PC 6 di sini secara fisik terhubung dengan switch ini. Terhubung dengan switch ini. Kemudian yang di sini PC 9 sampai dengan dan 8 ini secara fisik terhubung dengan switch 3. Tapi kita bisa buat dikelompokkan lagi, diblokkan lagi, dikonfigurasikan ya secara virtual ya, dari switchnya ini dikonfigurasikan jadi membentuk dua VLAN ya. Jadi syaratnya bisa berkomunikasi IP dan subnet max-nya harus sama ya. Dari PC 3, 4, 9 dan 10 ini IP dan subnet max-nya harus sama. Jadi bisa berkomunikasi dan berkomunikasi seperti terhubung dalam jaringan yang sama, padahal secara fisik ini lokasinya berbeda. Ya, sama juga dengan di sini. Nah, jadi di sini kita membatasi komunikasi antara dua jaringan ini. Dibentuklah dengan VLAN, dikonfigurasikan dengan VLAN. Sampai di sini sudah ada gambaran tentang VLAN. Perangkat yang dibutuhkan untuk membuat VLAN. Nah, yang pertama itu memerlukan manageable switch. Jadi di sini switchnya bisa diatur atau di manajemen untuk kebutuhan VLAN. Yang kedua itu server ya, jika diperlukan untuk kebutuhan aplikasi. Nah, dan yang ketiga ini adalah PC client. Nah, PC client ini yang akan berada dalam LAN, kemudian kita konfigurasikan ke VLAN. Jenis-jenis VLAN. Terdapat beberapa jenis-jenis VLAN. Pertama,
berdasarkan tipe koneksi atau sambungan jaringannya. Jadi di sini ini ada contohnya. Ini access link. Jadi port yang dihubungkan di sini sama seperti LAN seperti biasanya, cuman dikonfigurasikan menjadi dibentuk dua VLAN, memiliki masing-masing dua anggota atau lebih. Jadi ini setelah dikonfigurasi, PC11 ya, merupakan anggota VLAN 11 tidak dapat berkomunikasi dengan PC13 yang jadi anggota VLAN 13 ya. Seperti itu. Kemudian yang kedua itu ada trunk link. Nah, trunk link ini jadi ada port yang digunakan untuk menghubungkan dengan switch satunya ya, menghubungkan LAN satunya. Kemudian dikonfigurasikan menjadi dua VLAN ya. Dua VLAN seperti ini. Nah, secara fisik LAN ini terhubung dengan switch yang pertama. Nah, yang kedua, switch yang ini terhubung secara fisik ke sini ya. Terhubung. Tetapi dikonfigurasikan menjadi dua VLAN yang berbeda. Nah, ini dia. Dan di kelompok VLAN ini bisa saling berkomunikasi dengan syarat IP dan subnetnya harus sama. Dan kemudian ada hybrid link. Nah, di sini merupakan gabungan dari access link dan trunk link ya. Di sini bisa kita lihat ini contohnya. Ini saya pindahin dulu nih biar lebih jelas. Nah, ini contohnya. Jadi gabungan di sini ada trunk dan ada juga access link. Kombinasi dari kedua jenis VLAN berdasarkan tipe koneksinya. Oke, kemudian kita lanjut jenis VLAN berdasarkan switch ya. Berdasarkan switchnya. Jadi di sini ada yang pertama itu VLAN default ya. Jadi VLAN default ini di mana kondisi semua port yang terdapat pada switch yang menjadi anggota VLAN ya belum dikonfigurasikan. Jadi VLAN-nya ini masih belum dipecah. Masih jadi satu LAN itu tergabung dalam satu VLAN. Nah, belum dikelompokkan lagi menjadi beberapa VLAN. Nah, yang kedua, data VLAN. Data VLAN ini dikonfigurasikan khusus untuk traffic data yang digunakan oleh pengguna ya. 3. VLAN VoIP. VLAN VoIP ini dikhususkan untuk komunikasi suara. Dan nanti akan memberikan untuk komunikasi suara ini akan diprioritaskan dibandingkan komunikasi datanya. Nah, yang keempat itu ada VLAN natif. Nah, di sini di VLAN ini didesain untuk mensupport switch yang tidak mendukung pegging ya. Seperti itu. Kemudian ada VLAN manajemen. VLAN manajemen ini memang diperlukan untuk keperluan manajemen, untuk mengatur siapa sih adminnya, siapa sih orang yang dikelompokkan. Memang untuk khusus manajemen VLAN, untuk pengaturan VLAN dalam jaringan. Kemudian ada jenis VLAN berdasarkan pemberian membershipnya, keanggotaannya. Nah, jadi di sini untuk keanggotaannya ini pertama ada port base. Jadi kalau port base itu seperti ini ya, contohnya gambar ini. Jadi VLAN yang terhubung dalam ini dikelompokkan berdasarkan port yang terhubung ke klien. Nah, contohnya seperti ini. Di sini PC 14 ini terhubung ke, kita hubungkan dulu di sini, ini Fast Ethernet nomor 4. Nah, ini berdasarkan portnya ya. Kalau yang di PC otomatis berdasarkan LAN card yang terdapat pada PC. Nah, kemudian ada berdasarkan MAC address. Jadi di setiap perangkat komputer ya atau PC itu
perangkat jaringannya terutama itu memiliki MAC address ya. Tetapi ini berbeda dengan port ya. Jadi setiap ini ada ininya, ada MAC address-nya. Nah, contoh kodenya seperti itu. Ada MAC address-nya berbeda ya, setiap PC itu berbeda MAC address. Nah, jadi VLAN ini didaftarkan atau dianggotakan berdasarkan MAC-nya. Nah, ini cocok untuk jaringan yang kecil. Tapi kalau untuk jaringan yang besar itu pasti akan kerepotan ya. Untuk jaringan seperti ini ya oke lah, kita bisa menggunakan MAC address untuk PC. Tapi kalau sudah seperti ini, jaringan yang cukup ya, sedang ini, nanti kita akan kerepotan dalam pengaturan dan ini perbaikannya. Dalam perbaikan VLAN ini akan kerepotan kita. Nah, kemudian ada protokol base. Nah, jadi berdasarkan protokolnya, berdasar protokol yang digunakan. Karena VLAN bekerja pada layer 2 ya. Layer 2 itu data link ya. Maka penggunaan IP, penggunaan protokol ya, IP dan IP extended bisa dapat dilakukan. Kemudian yang keempat, berdasarkan IP. Nah, kalau berdasarkan IP, kita berikan IP pada setiap komputer. Pada setiap komputer ini, kita bisa memberikan sama ya dengan IP dengan net ID dan subnet yang sama pada setiap ini dalam satu jaringan ini. Tapi nanti kita kelompokkan berdasarkan IP-nya. Misalnya di sini desktop, di sini IP konfigurasinya 192.168. Nah, hasilnya di sini. Ini kita menggunakan 192.168.10.1. Ini IP-nya untuk PC 11. Kemudian di sini juga kita samakan netnya ya. Net ID-nya kita samakan. Nah, cuman hostnya aja kita bedakan. Nah, ini nanti IP, jika IP-nya sama, nanti kita kelompokkan berdasarkan IP-nya. Ya. Kemudian di sini juga nih, kita samakan netnya 3 ya. Kemudian di sini juga kita samakan lagi. Ya. Jadi di sini IP-nya satu net, tapi hostnya berbeda. Jadi kita bisa kelompokkan berdasarkan IP-nya. Dan IP PC 14 dan IP PC 11 tidak dapat berkomunikasi karena kita sudah membuat VLAN-nya, dari konfigurasikan VLAN-nya, jadi tidak bisa berkomunikasi. Yang bisa berkomunikasi hanya anggota yang sama dalam satu VLAN. Kemudian lanjut berdasarkan authentication. Yang pertama ini, jadi setiap device atau komputer bisa dimasukkan ke dalam satu VLAN dengan autentifikasi user ya, atau setiap komputer. Nah, dengan protokol nih, VLAN-nya mau masuk ke mana, bisa langsung otomatis gitu ya. Ya, sekian dari saya tentang memahami VLAN tadi. Sudah dibahas tentang pengertian VLAN, perangkat yang dibutuhkan untuk membuat VLAN, dan yang ketiga jenis-jenis VLAN. Yang pertama itu berdasarkan tipe koneksi, yang kedua itu berdasarkan VLAN dalam suite ya, dan yang terakhir itu berdasarkan pemberian anggota atau membershipnya ya. Oke ya, mari dukung channel ini dengan cara subscribe, like ya, dan share. Komen juga jika ada pertanyaan ya. Saya Heri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.